Bayangin aja nih, kamu ketemu manusia super, bukan Batman, bukan Superman atau Spiderman, brand new day. Tapi kamu ketemu manusia yang memang sudah dijanjikan Tuhan. Bukan dijanjikan Tuhan versi Yahudi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan manusia ini untuk keliling bumi 40 hari. Siapa lagi kalau bukan Dajjal? Kalian biasanya di jalanan sering nih ngumpat kata-kata Dajjal. Pelan-pelan dong bang, dasar Dajjal lo. Kan biasanya kayak gitu kan? Tapi kali ini gue akan bahas Dajjal, apa saja kekuatannya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalahkannya di akhir. Nah, tonton terus ya ini sampai dengan selesai biar kalian dapat ilmu pengetahuan dari channel kesukaan kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Ihsan Patel di IPTV. Setiap yang hidup memiliki masalah dan IPTV membahasnya. Nah guys, Dajjal ini salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget nih orang-orang yang bilang katanya Dajjal itu adalah makhluk spesial. Dia jin, malaikat atau manusia sih? Pertanyaannya kan kayak gitu ya. Nah, beberapa ulama mengatakan bahwa Dajjal ini spesies Monyet kali ah. spesiesnya itu adalah dari manusia alias Bani Adam. Dalam salah satu riwayat ataupun hadis yang terkenal banget, dikatakan bahwa Dajjal memang lagi diikat nih di salah satu pulau yang tidak diketahui. Pulau apa itu kalian cari aja saya sendiri. Tapi memang ini bagian dari misteri ya, nggak ada satupun dari kita yang tahu tentang pulau misteri itu. Wah, banyak-banyak lihat di channel yang lain atau referensi dari buku yang lain aja deh bagaimana pulau ini. Tapi saya nggak akan bahas tentang pulau ini. Spesialis di Dajjalnya sekalian. Nah, Dajjal ini bakalan keliling dunia 40 hari. Satu harinya itu sama dengan 1 tahun. Satu harinya lagi sama dengan 1 bulan dan satu harinya lagi selama 1 minggu. Nah, 1 minggunya ini berdasarkan kata para ulama, per harinya itu bisa setara dengan 1 tahun dan setara dengan 20 tahunan lebih. Jadi tergolong lama 40 hari itu gitu. Nah, Dajjal ini terdapat tulisan di dahinya Kafaro alias kafir ya, yang matanya ini sebesar bola anggur, katanya sebesar buah anggur bang, kok bola. Nah, si Dajjal ini selain memiliki kekuatan super, dia diutus ke dunia untuk menguji menjelang kiamat. Ini posisinya sebelum Imam Mahdi datang dan sebelum Nabi Isa juga turun dari langit. Nah, kalian harus tahu nih urutan-urutannya. Cek aja deh di channel-channel lain ya, pembahasan tentang hari kiamat. Banyak juga kok gitu. Apa aja sih kekuatan Dajjal? Nah, baru nih kita bakalan masuk kekuatan Dajjal. Sebelum masuk kekuatan Dajjal, gue pengen ngasih tau ke kalian ya, kalau Dajjal ini itu cuma bisa dilihat tulisan kafaro di jidatnya itu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang fasik, orang kafir, orang apalah itu namanya, mereka nggak bisa lihat itu. Mereka ngelihatnya kayaknya juru selamat gitu. Jangan kesinggung ya agama lain. Yang pertama, kekuatan Dajjal bisa membawa surga dan neraka. Di beberapa hadis, tentunya hal ini sudah kalian ketahui ya, Dajjal itu bisa membawa surga dan juga neraka. Di tangan kanannya dia membawa air, dia membawa perhiasan, dia membawa kesuburan, dia membawa keademan, dia membawa kesejukan. Padahal sejatinya itu hanya untuk menguji manusia saja. Barang siapa yang memasuki surganya Dajjal bakalan dapat itu tuh. Nah, di sebelah kirinya terdapat neraka, kepanasan, kegersangan, ketidaksuburan, kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, barang siapa yang memasuki nerakanya Dajjal, dia pasti selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada seorang mukmin untuk bisa mengetahui mana surga dan mana neraka versi Dajjal. Barang siapa yang masuk surganya Dajjal, itu bakalan tidak selamat dan bakalan menjadi pengikut Dajjal. Dan barang siapa yang memasuki nerakanya Dajjal, dia akan selamat karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Dan yang kedua adalah bisa ngerintihin langit dan juga bumi. Langit bumi bersaksi, derita ku jalani. Langit bumi bersaksi, derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Jadi Dajjal ini teman-teman bisa ngerintihin langit. Ketika dia mengatakan, "Hei langit, turunlah hujan." Ternyata beneran hujan itu bisa turun dari langit. Bayangin aja, salah satu tanah yang gersang
di Afrika atau di bagian bumi manapun. Dan ingat ya, hari menjelang kiamat itu tanah banyak sekali yang gersang, tidak ada kesuburan. Dan Dajjal datang menawarkan dengan air kesuburan itu tadi. Hei langit, ya kan? Inna askali inna makala anna wasifi ma'allah. Mungkin begitu Dajjal ngomongnya ya. Dajjal itu ngomong ke langit untuk turunin hujan, dan iya benar, hujannya juga bisa turun. Dan Dajjal mengatakan kepada bumi, hei bumi, tumbuhkanlah tumbuhan dan juga tanaman yang subur. Ternyata bumi juga mengeluarkan tanaman yang subur. Nah, orang-orang mulai nih tertarik kepada Dajjal untuk bisa mengikutinya karena dia dikatakan juru selamat. Dan yang ketiga adalah membawa perbendaharaan bumi. Nah, ini salah satu hal yang menarik nih. Dia mengatakan kepada bumi yang gersang, kepada tanah yang tandus, dengan mengatakan, wahai tanah yang tandus dan bumi yang gersang, keluarkanlah harta kalian. Emas, perak, semuanya keluar. Dan orang-orang matanya terbelalak dan mengikuti Dajjal. Dajjal dengan pasukannya yang banyak, tentunya dari orang-orang yang kafir yang tadi udah ngikutin nih di hari pertama, di hari kedua. Kan banyak tuh pengikutnya ngomporin yang lain. Ini nih Tuhan kita, ayo buruan, lagi gersang begini kita butuh yang namanya emas dan juga kesuburan, begitu. Jadi Dajjal itu bisa nyuruh bumi untuk mengeluarkan perhiasan emas dan juga perak dengan cara yang mudah. Yang keempat adalah bisa menghidupkan orang mati. Kita tahu ya kisah Nabi Isa alaihi salam ataupun Yesus Kristus itu bisa menghidupkan orang mati dari izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Akan tetapi Dajjal ini juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia di dalam kekuatannya menghidupkan orang mati. Dari salah satu hadis tentunya ada 2 orang pemuda yang dimatikan kemudian dibangkitkan oleh Dajjal. Salah satunya adalah dihidupkan dan salah satunya lagi juga dihidupkan. Kemudian Dajjal ini bilang kepada 2 pemuda ini, kamu harus ngikutin saya dan kamu harus sujud kepada saya. Kemudian salah satu pemuda itu bilang, demi Allah sesungguhnya saya mengetahui dari hadis Nabi, kamu Dajjal, kamu bisa menghidupkan orang mati. Dan ya, orang yang tidak mengikuti Dajjal itu ternyata dibunuh dan kemudian mati. Dan orang yang mengikutinya yang hidup tadi itu pada dasarnya adalah setan yang menyamar menjadi manusia agar orang-orang tertarik kepada kekuatan Dajjal. Itulah tipu daya Dajjal di hari kiamat. Kemudian pasukannya semakin banyak dan orang-orang makin bercerita tentang kesaktian dan kehebatan Dajjal. Dan yang kelima adalah memiliki kecepatan yang amat sangat luar biasa cepat. Nah, jadi Dajjal ini di dalam cerita yang lain dikatakan dia itu memiliki kendaraan yang super cepat, yaitu keledai putih. Keledai apa kedelai? Keledai putih yang memiliki telinga yang begitu besar dan sekalinya melangkah sejauh mata memandang. Tak heran nih, Dajjal ini juga bisa keliling dunia selama 40 hari. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa satu harinya bisa 1 tahun, satu harinya bisa 20 tahun dan lain sebagainya. Jadi Dajjal ini bisa keliling dunia. Tak perlulah aku keliling dunia. Kita gue tawa ya. Dan yang keenam adalah fitnah makanan. Waduh, di era kegelapan itu banyak sekali orang-orang yang lapar. Bang, lapar bang, makan bang. Orang-orang lapar dan Dajjal menawarkan makanan. Barang siapa yang mengikuti Dajjal, perut mereka kenyang dan di rumah mereka terdapat lumbung makanan. Nah, tapi orang-orang mukmin nih diuji selama 3 hari untuk tidak makan dan tidak mengikuti Dajjal. Ketika orang-orang beriman tahu bahwa itu adalah Dajjal, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan istidraj kepada mereka dan Allah menguji mereka dengan kelaparan yang luar biasa. Sebagian kaum muslimin meninggal karena kelaparan dan mempertahankan keimanannya, tetapi Allah menghadiahi dengan surga karena tidak mengikuti Dajjal. Dan yang ketujuh adalah bisa bicara ke semua bahasa. Waduh, ini bukan multi language lagi nih. Dajjal itu keren banget. Gue nggak muji dia karena kagum ya, tapi memang atas izin Allah Subhanahu wa taala aja. Jadi Dajjal ini tuh keren banget. Kerennya di mana? Dia itu bisa berbicara seluruh bahasa. Maklum bang, dia keliling 40 hari di bumi alias beberapa puluh tahun itu. Jadi dia mengajak pasukan dan mengajak orang-orang untuk mengikutinya. Tentunya menggunakan bahasa-bahasa manusia di berbagai negara itu. Dan pinter banget deh. Ya udah deh bang, pertanyaannya,
siapa sih yang bakalan ngikutin Dajjal? Gue kan takut nih. Nah, yang bakalan ngikutin Dajjal adalah yang pertama, orang-orang fasik dan orang-orang kafir yang tidak beriman. Jadi orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang yang tentunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengikuti Dajjal, siapa lagi? Makanya perbanyak iman deh. Yuk, mari. Kedua adalah orang-orang Yahudi Isfahan. Orang Yahudi Isfahan ini berbeda pendapat para ulama. Tentu yang rojih atau yang paling banyak ditekankan itu Isfahan dari daerah Iran. Dan orang-orang Yahudi ini sekitar 70 ya. Jadi Dajjal, kata hadis Nabi SAW, Dajjal itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan dari Iran. Waduh, Yahudi ini emang ya dari dulu kelakuannya kayak Dajjal, bakalan ngikutin Dajjal lagi. Nah, yang terakhir itu adalah Arab Baduy dan juga tukang sihir. Nah, orang-orang Arab Baduy sebenarnya bukan cuma Arab Baduy aja ya. Baduy di sini bukan Baduy yang ada di Banten ya. Sorry. Ini tidak ada ke sana. Jadi yang dinamakan Arabi ataupun Arab Baduy ini adalah orang Arab yang pedalaman yang tidak ada keimanan di dalamnya gitu. Jadi ini beda Baduy sebagai suku yang ada di Banten, Baduy dengan satu kata yang terselip setelah kata Arab. Nah ini beda, saya takut salah paham nih. Dan para penyihir, dukun, semuanya akan mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena penyihir tahu bahwa sihir yang paling agung itu adalah Dajjal. Makanya dia rela banget ngikutin Dajjal karena itulah bentuk dari sihir yang agung sekali. Nah teman-teman, itu aja nih ya kekuatan Dajjal dan siapa pengikutnya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Kahfi ya. Terus juga sebelum tidur kita baca surat Falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq, sama ayat kursi. Dan juga sebelum tidur ada wudhu, ada sholat sunnah juga. Dan di tasyahud akhir itu biasanya kita membaca perlindungan dari fitnah Dajjal ya. Nah teman-teman, kira-kira kalian bakalan ngikutin Dajjal nggak sih di hari kiamat nanti? Atau jangan-jangan sebelum hari kiamat aja, waduh, godaan yang seringan ini aja kita udah kegoda ya, apalagi Dajjal. Mengerikan banget nih. Kita akan jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama gue tentunya Ihsan Fathel dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.